Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, aksi anak-anak di jalanan yang meminta suara klakson tambahan telolet kembali memakan korban. Seorang bocah di Tangerang, Banten tertabrak bus ketika bersepeda mengikuti bus telolet. Nah, bagi sebagian orang, aksi ini memang dirasa menghibur ya, karena suaranya unik dibandingkan dengan klakson-klakson pada umumnya. Namun, sebenarnya klakson ini cukup berbahaya. Saya akan bahas langsung bersama dengan Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Joko. Apa kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Gracia, sehat selalu. Alhamdulillah senang mendengarnya, Pak. Langsung saja ke topik pembahasan kita Mhm. pagi ini ya, Pak ya. Kalau Ya, kita lihat klakson telolet ini kan sempat juga viral kurang lebih mhm. sekitar 7 tahun yang lalu di tahun 2016, 2017 seperti itu, dan kemudian muncul kembali secara sejarah seperti itu, Pak ya. Gimana sih sebenarnya awal mula munculnya telolet? Apa yang membuat ini muncul? Mungkin Pak Joko bisa menjelaskan ke kita. Ya sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa sejarah adanya bunyi-bunyian di kendaraan itu, fungsinya itu untuk mengusir hewan sebenarnya. Ya, seperti di kereta api itu ada kelasan juga dulunya kalau ada hewan kan penduduknya belum begitu banyak ya. Di bis juga hewan. Nah, hewannya di mana? Ini rupanya hewannya di Arab, di negara Arab, Arab Saudi. Arab Saudi kan banyak unta. Sementara sudah mulai pada saat itu bis-bis itu sudah mulai beroperasi, terutama untuk haji dan tambah umroh kan. Nah, agar unta itu tidak banyak mengganggu lalu lintas, makanya dibuatkan bunyi yang khas. Nah, bunyi khas itu kalau sekarang kita masuk ke Indonesia itu disebut dengan klakson tolalet itu ya. Jadi itu awalnya untuk mengusir unta itu. Nah, sama halnya di Indonesia kalau ada kereta tadi saya sebutkan dia untuk mengusir hewan, sapi. Namun ternyata kalau ada suara suling dari kereta yang ada di kereta Sulawesi Selatan, itu sapinya bukan menghindar, tapi malah sapinya tuh ini mendekati suara itu. Oh, Makanya di Sulawesi Selatan adanya kereta itu menambah jumlah hewan sapi yang tertabrak kereta. Jadi bukan orang di sana. Ini unik gitu ya. Nah, tapi kembali kepada pelesung terolet ini awal mulanya adalah untuk mengusir unta yang ada di negara Arab. Dan saya lihat waktu itu saya baca-baca, oh ini ada orang namanya Teguh Eri Robiansah. Nah, ini dia mungkin dia juga pengusaha bus. Saya lihat mungkin pengusaha bus dari Aceh ini ya. Di Aceh juga banyak pengusaha bus juga. Nah, ini menggunakan itu dan namanya ketika digunakan menarik perhatian terutama buat anak-anak. Nah, oke. ini yang jadi persoalan ketika anak-anak itu tidak diawasi orang tuanya sore hari terutama atau mungkin hari libur pagi ini juga bisa. Nah, ini menjadi bahaya buat anak-anak itu. Kita tahu beberapa korban tidak hanya di Tangerang, kalau kemarin Tangerang itu kan dia tertabrak, ada di video juga iring iring-iringan sebenarnya teman-temannya di depan sudah ada iringan naik sepeda, ada naik sepeda motor, dia tertinggal, kemudian ingin mengejar tapi malah uh, tertabrak oleh bis itu. Untung dia tidak meninggal. Tetapi pada saat Lebaran tahun lalu, musim Lebaran itu ada yang meninggal ketika anak itu kalau nggak salah usia 5 tahun, orang tuanya tidak mengawasi karena mungkin dari kelompok masyarakat yang kurang mampu juga, dia sering minta-minta di daerah SPBU di Merak, itu meninggal sampai tertabrak. Dan perlu diketahui, sebenarnya pengemudi bus itu dan truk itu dia tidak pernah tahu kalau ada orang atau benda apapun atau ya kendaraan yang di dekatnya. Karena ada wilayah namanya blind spot. Hmm. Blind spot itu dia tidak bisa melihat meskipun dia punya eh, apa, Pion ya, Pak ya. spion, ya, Mm-mm. tapi tidak mengarah pada yang dekat. Nah, ada blind spot itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Makanya jangan mendekat kalau kita berkendaraan, terutama naik sepeda motor ya, dengan truk atau bus. Karena supirnya nggak tahu itu ada orang sekitar itu. Gitu.
Pak, itu tadi sejarah juga keunikannya begitu ya Hmm. dari klakson telolet ini. Nah, Pak, klakson telolet ini juga disebut berpotensi gitu menimbulkan sejumlah kerugian. Hmm. Nah, kalau Ya. kita lihat dari sistem Hmm. penggunaan klakson ini kan memanfaatkan udara atau memasok udara untuk berguna nantinya dalam sistem pengereman, bahkan bisa membuat rem blong seperti itu. Benarkah demikian, Pak? Ya, ini KNKT kan melakukan kajian lah. Mhm. Kenapa sering terjadi remblong di bus terutama ya, selain juga di truk gitu kan. Tapi yang paling banyak itu di bus. Ternyata ini juga sistemnya ini mengganggu sistem pengereman yang sudah ada. Ya, jadi itu memang secara teknis teman-teman KNKT yang paham ini yang dari teknik mesin ya, yang jelas itu akan mengurangi energi yang digunakan untuk pengereman. Nah, ini kalau sering digunakan, energinya berkurang sehingga ketika dibutuhkan untuk mengerem, sudah nggak ada lagi tenaganya. Makanya istilahnya remnya blong gitu kan. Nah, itu yang harus dipahami para supir truk, dan itu juga seringkali dikemukakan oleh KNKT kalau ketemu supir truk atau training ya. Tapi tetap saja sampai sekarang itu masih dilakukan, meskipun sudah ada larangan dari pemerintah juga kan. Oke, berarti Ya ini memang dilakukan rem cek lah, ya rem cek kalau bis-bis ini, kalau bis reguler itu bis akap lah, ya yang jarak jauh itu dilakukan di terminal. Nah, saya tanya kepada petugasnya sejauh mana mereka mengetahui adanya klakson modifikasi seperti ini. Ternyata memang susah katanya, oh, itu sering kenapa begitu, Pak? disembunyikan, dia nggak tahu. Sebenarnya larangan itu juga oleh pihak perusahaan, PO Bus ya, itu melarang. Tapi ini Hmm. kan masih banyak sopir-sopir yang nakal. Ini kerjasama sama teknisinya untuk memasang itu. Nah, itu jadi kalau rem cek di terminal tuh dicari tuh susah, Pak, katanya. Mereka bilang, nggak ditemukan. Tapi kok di jalan berjalan lagi. Nah, ini Hmm. akal-akalannya sopir truk sama teknisi. Nah, makanya waktu itu saya sarankan gimana caranya. Kemarin setelah kasus Tangerang itu saya laporkan ke teman di Korlantas, jadi kemudian teman-teman dari BPTJ. Banyak saya tanya yang ini dari teman-temannya ini dari mana busnya itu. Busnya itu paling banyak katanya beroperasinya itu dari terminal Poris. Nah, Hmm. coba mungkin teman SCTV ke terminal Poris itu, iseng-iseng ke sana ya, Ah, ditanyakan ke baik, Pak. kepala terminal seperti apa. Nah, akhirnya saya minta mereka melakukan apa ya, sidak aja benar-benar serius dan menulis surat fakta integritas, ya, menulis surat stempel 10.000, jangan uang supirnya aja, biar nanti para supir ini akan nanti kapok, uang 10.000 buat supir kan lumayan kan, dia bisa beli setengah bungkus rokok gitu kan ya. Hmm. Nah, biar mereka nanti ikut ngawasi juga. Jadi fakta integritasnya kalau masih ketahuan ternyata membunyikan dan itu menimbulkan bahaya lagi, siap menerima sanksi apapun yang akan diberikan. Nah, itu sanksinya ditulis saja, saya bilang. Ya, Oke. uang materi 10.000 jangan dari pemerintah atau dinas perhubungan atau dari badan pengelola transportasi Jabodetabek lah, karena wilayah polis ya udah dari sopirnya aja, biar mereka kapok nanti. Nah, berarti kalau mereka nggak mau tanda tangan, ya berarti mereka menggunakan suruh cabut aja alat itu. Itu ya, itu yang Ya. di polis. Tapi ada juga, boleh saya kasih video lagi, itu anak-anak tuh di tol Jakarta Merak. Ini lebih bahaya lagi. Mhm. Nah, sekarang pemukiman sepanjang jalan tol itu kalau kita lewat tol sore-sore, itu anak-anak tuh pada di pinggir jalan. Itu masih mending di pinggir jalan. Saya dapat video anak tuh malah dia sudah ke tengah berdiri di median jalan coba. Ini kan bahaya, berarti dia nyebrang tol kan. Nah, orang Ya. tuanya tidak mengawasi seperti itu. Jadi ini perlu pengawasan juga di sepanjang jalan tol agar warga itu, RT-nya atau kepala desanya, untuk mengawasi agar anak tuh jangan berada di situ. Dan walaupun ada, menunggu dibiarkan aja, jangan sopir itu malah mancing, ya, membuat. Nah, ini yang bahayanya nyebrang tol tadi. Nah, itu dari mana? Dari bis-bis di Merak atau kalau nggak di Merak ya di ini di Subang. Subang kan ada terminal tipe A ya. Nah, saya juga menginformasikan teman-teman dari BPTD Banten agar ramcek juga di terminal
masalah namanya terminal Pakupatan ya di mana di Subang sama terminal di Merak. Kalau mereka dari Merak itu kan ada dua di sana terminal tipe A-nya. Nah itu disidak beneran itu. Nah ini yang bahayanya tadi di Untuk tol ambang dia batasnya, kenapa? untuk ambang batas penggunaannya apakah ada Pak bagi truk? Apakah juga Uh, sekali dipergunakan sudah bisa membuat remblong dan kemudian membahayakan pengguna jalan dan juga membahayakan pengendara lainnya? Apakah ada ambang batasnya? Ambang batasnya ada, cuma saya nggak tahu batasnya berapa dan Oke, itu diperiksa setiap 6 bulan sekali pada saat KIR atau uji layak jalan. Nah, pada uji layak jalan itu diperiksa beneran tuh, klaksonnya seperti bunyi. Kalau seperti itu otomatis dia tidak lolos atau disuruh mematikan juga nggak boleh digunakan. Tapi ini kan tadi saya bilang lagi kerjasama teknik, pasang lagi gitu kan, oke, selalu mandor. oke. Makanya pengusaha-pengusaha juga harus rutin atau buat fakta integritas juga dengan para supir. Kalau masih benar supirnya mungkin dipecat aja sekalian. Betul. Nah, Nah, lalu untuk klakson yang pada umumnya tanpa telolet, kalau Bapak melihat apakah juga punya dampak yang cukup signifikan bisa membahayakan kendaraan dan juga pengguna jalan ataupun pengendara lainnya? ya tadi ada batas Mhm. desibel yang harus Nih. dipenuhi ya. Yang tidak nyetolnya juga ada jenis-jenis klakson lainnya juga terkadang kita menjadi kaget gitu kan ya. Kalau dengan bis truk yang berdekatan tuh kaget juga ya. Nah, itu ada batas ambangnya. Makanya pemeriksaan batas ambang itu pada saat KIR. Tetapi kalau KIR 6 bulan itu masih bagus, di antara KIR itu namanya ada sistem manajemen keselamatan SMK. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu ya untuk memeriksa secara mandiri. Dan itu juga diawasi oleh Kementerian Perhubungan sebenarnya. Nah, SMK ini yang belum berjalan maksimal. Yang sebenarnya itu sudah mulai diterapkan 2019, karena itu adalah kewajiban dari, kalau saya tidak salah, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2015 mengenai sistem manajemen keselamatan. Sayangnya 2020 kita pandemi, berhenti. Nah, itu anggaran negara Hmm, nggak punya anggaran, baru dimulai lagi kalau saya tidak salah sedikit demi sedikit mulai 2022 sampai sekarang. Tapi cukup banyak perusahaan-perusahaan itu di atas 10.000 dilakukan. Nah, ini sedang proses lah, ya oke. proses yang nantinya memang tujuannya untuk menurunkan angka kecelakaan. Ya salah satunya klakson ini sebenarnya salah satunya. Sebenarnya dulu nggak kepikir juga, tapi setelah banyak menimbulkan korban, saya kira menjadi perhatian serius lah. Kalau kita saya Dari katakan pemerintah. selain di jalan juga ternyata menyeberang jalan tol ini bahaya. Ya. Oke. Baik, Pak, sudah dapat poinnya terkait dengan klakson telolet ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Joko atas waktu yang sudah diberikan kepada kami tim liputan Namanya CTV. Jangan lupa saksikan sedang viral di episode selanjutnya. Saya Gracia Ben, pamit sampai jumpa.